Ya, Shalom Callers, dimanapun Anda berada pada hari ini, dengan sukacita ilahi, saya menyapa saudara, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita pusat daripada segala perasaan yang akan muncul dalam hidup kita. Kita bersuka atau berduka ditentukan oleh hati dan pikiran kita. Nah, hari ini masih dalam tema 7 series The Heart of Giving. Kita masuki hari yang keempat, ya, hari Kamis. Hari yang pertama kita bahas bagaimana persembahan yang menyenangkan Tuhan. Ternyata Tuhan mau lihat kapasitas dan kualitas iman. Dan kualitas iman itu terlihat ketika kita memberi kepada Allah pada kronologi aturan urutan waktunya sebelum mengalami mujizat. Ketika Ben-Hadad Raja Aram memberikan persembahan kepada Tuhan lewat Elisa, itu dikatakan tidak ditolak oleh Elisa. Kenapa? Karena dia memberi sebelum dia disembuhkan. Sedangkan Naaman dikatakan ditolak oleh Elisa sampai Naaman memaksa dia untuk menerima, tetap Naaman menolaknya. Karena Naaman memberi setelah dia lihat mujizat. Artinya ada iman yang Tuhan mau ketika kita memberi kepada Tuhan. Ketika kita belum lihat mujizat yang kita alami, kita memberi kepada Tuhan, itu artinya ada resiko yang harus kita ambil. Ada resiko dalam tanda petik Tuhan tidak menjawab doa kita, sekalipun kita mau persembahan kepada Allah. Tetapi Allah menggemari orang-orang yang memberi dengan iman. Hari kedua kita bahas tentang bagaimana Tuhan adalah Allah yang menjadikan setiap persembahan korban itu monumen yang membuat dia mengingat kita. Ketika Petrus berjumpa dengan Cornelius, malaikat Tuhan bilang kepada Cornelius begini, doamu didengar oleh Allah, tetapi sedekahmu diingatkan di hadapan Allah. Artinya doa itu membuat Tuhan mendengar, tetapi persembahan korban itu membuat Tuhan mengingat. Ya, yang ketiga kita bahas kemarin bahwa orang yang memberi kepada Tuhan, pastikan dia adalah orang yang punya hikmat Tuhan. Dia mengerti secara konseptual mengenai benih dan mengenai roti. Apa itu benih dan roti itu? Pada prinsipnya ketika Tuhan memberkati seseorang, Tuhan memberikan anugerahnya kepada seseorang, Tuhan melimpahkan berkatnya kepada seseorang, di tengah-tengah berkat itu ada benih yang harus ditabur. Ada benih yang tidak boleh dimakan. Saya ilustrasikan kemarin dengan buah-buahan. Saya penggemar buah durian, ya. Waktu ke Malaysia di Jalan Alor sana saya makan musangking, 3 biji bisa 1 juta lebih, ya. Mahal sekali. Yang menarik adalah setiap buah yang manis, bijinya terasa pahit. Tidak enak. Kenapa di tengah buah durian yang begitu enaknya, begitu manisnya, bijinya tidak enak untuk dimakan? Sebab kalau bijinya enak dimakan, maka kita akan memakan bijinya. Maka dalam waktu tidak akan lama, entah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak akan pernah ada lagi pohon durian. Kenapa? Karena biji yang alat untuk bermultiplikasi, yang alat untuk berjumlah bertambah, itu kita makan. Demikian juga kita senang makan buah mangga. Kalau buah mangga bijinya kita makan juga, maka dalam waktu tidak lama buah mangga itu juga akan habis dan tidak ada lagi buah mangga. Orang Kristen seringkali gak sadar di dalam berkat yang Tuhan sediakan itu ada berkat yang berupa roti yang memang Tuhan beri untuk kita makan. Tetapi pada prinsip yang sama juga, pada pemberian itu juga Tuhan menyediakan benih yang harus ditabur. Dan inilah benih yang kita bilang persembahan. Makanya tidak heran dari 100% yang Tuhan beri untuk kita kelola, Tuhan mau 10%-nya, persepuluhan itu dikembalikan. Artinya ditabur kembali. Tuhan mau 90%-nya sebagian juga digunakan untuk memberkati orang lain. Kenapa? Itu benih yang kita tabur yang nantinya akan memberkati kita semua. Jadi orang yang memiliki hati yang memberi, selain dia beriman, dia diingat Tuhan. Dan yang ketiga, dia orang yang berhikmat. Nah, hari ini yang keempat, kita akan bahas tentang the heart of giving, hati yang memberi ini. Nah, saya bantu dulu Bapak Ibu untuk baca Alkitab kita dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10. Ya, mungkin di Alkitab kita ayat 11 ya, kalau di Alkitab iPad ada ayat 10.
Ini hanya penghantar buat kita untuk memahami firman Tuhan pada hari ini. Perhatikan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kenapa pemazmur berkata, sebab 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya kalau kita analogikan dengan sebuah perbandingan, 1 hari di pelataran rumah Tuhan berbanding lurus dengan 1000 hari di tempat lain. 1 hari dalam pelataran rumah Tuhan sama dengan 1000 hari kita mengerjakan hal-hal yang lain. 1 hari dalam pelataran rumah Tuhan sama dengan 1000 hari kita ada di tempat yang lain. Nah, kita akan bahas nanti kita simpan sampai bagian akhir daripada pembahasan kita mengenai 1 hari pelataran Tuhan lebih baik 1000 hari tempat lain ya. Nah, saya bandingkan dulu dengan 1 Samuel pasal yang pertama. Kita lihat 1 Samuel pasal yang pertama. Ayat yang pertama, perhatikan. Sampai ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang 3 berkata demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Ayat 2-nya berkata demikian, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ayat 3-nya perhatikan. Orang itu artinya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, orang Efraim itu dikatakan dari tahun ke tahun. Artinya ini kegiatan yearly ya, kegiatan tahunan yang dia kerjakan bersama dengan keluarganya. Ayat 3-nya bilang orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Yang menarik ada seorang Efraim yang bernama Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf. Orang Efraim ini dia adalah seorang yang Yahudi yang takut akan Tuhan. Dari tahun ke tahun dia datang ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Yang menarik dari peristiwa ini, Elkana memiliki 2 orang istri, Penina. Untuk menikah lagi setelah dia tidak punya anak dengan istri yang pertama, kira-kira tahun yang keberapa? Tahun yang keberapa kira-kira? Tahun pertama mungkinkah tidak punya anak langsung kawin lagi? Saya rasa tidak ya. Tahun kedua apakah agak permisif? Rasanya enggak. Kemungkinan besar orang untuk tidak diizinkan untuk menikah lagi, yaitu mungkin tahun kelima ke atas ya. Artinya setelah tahun yang kelima. Artinya selama 5 tahun pernikahan yang pertama Elkana dengan Hana, dia dari tahun ke tahun datang ke rumah Tuhan dan mempersembahkan korban. Saya percaya seorang wanita yang bernama Hana dalam salah satu doa permohonan doanya, dia ingin memiliki keturunan. Sebab pada masa itu kalau seorang wanita tidak memiliki anak, maka konotasi yang terjadi, stigmatisasi yang ada dalam masyarakat bahwa orang ini dianggap kena kutuk. Sebab kenapa? Sebab semua orang ingin menjadi bagian daripada jalur keturunan generasi yang akan melahirkan Yesus. Sehingga kalau dia tidak punya keturunan, maka dia tidak punya kemungkinan untuk masuk dalam jalur kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga mereka sebagai Mesias bagi mereka ya, mereka berjuang bagaimana punya anak. Lalu setelah menikah dengan Penina di tahun kelima,
Setelah itu Penina punya anak beberapa, mungkin 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, atau 10 tahun. Artinya 15 tahun Hana berjuang, 15 tahun Hana berdoa, 15 tahun Hana bergumul, 15 tahun Hana berharap pada Tuhan, 15 tahun dia menghentak-hentakan kerajaan sorga dengan doa dan air matanya. Tapi kenapa Tuhan tidak berikan anak juga? Kapankah nanti Hana punya anak dan lahirlah Samuel? Coba kita lihat 1 Samuel pasal 1 tadi. Kita lihat mulai ayat yang ke-13. Perhatikan, mulai ayat 13, mulai ayat 12. Alkitab kita bilang begini, ketika perempuan itu, Hana, terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, artinya terus-menerus dia bicara masalah kesetiaan, masalah sungguh-sungguh, masalah tidak menyerah dengan keadaan, dikatakan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saya tanya, ketika orang berdoa sampai seperti orang mabuk yang mulutnya hanya mangap-mangap begitu tanpa suara, mungkinkah berdoa baru 5 menit? Rasanya udah bermenit-menit, mungkin berjam-jam dia bergumul, dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan. Lalu Eli, imam yang bertugas di rumah Tuhan hari itu di Silo, melihat perempuan ini hanya komat kamit, mulutnya hanya bergerak tapi tidak ada suaranya, maka dia mengasumsikan bahwa perempuan ini bukan sedang berdoa tetapi sedang mabuk. Maka apa yang terjadi? Ayat 14 berkata demikian. Lalu kata Eli kepadanya, ditegur oleh imam ini. Eli adalah cucu daripada Harun, imam besar itu, dari keturunan Itamar. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Artinya Hana dilayani seorang imam yang menurut saya bukanlah imam yang terbaik pada masanya. Karena imam ini sudah tidak lagi punya kepekaan membedakan orang berdoa dan orang mabuk. Artinya saya bilang begini loh, kalau saudara seorang pendoa, maka saudara akan mengenali orang-orang yang punya hobi berdoa. Ya, kalau saudara adalah pemain bulu tangkis seperti saya waktu saya remaja dulu, maka dari cara mukul seseorang saya tahu ini pemain yang bagus atau tidak. Saya pada masa saya remaja mulai ada raket-raket palsu Carbonex 8. Waktu masa saya main bulu tangkis Carbonex 9, tulisannya Carbonex. Tetapi sebagai pemain saya tahu itu bukan Carbonex yang asli, itu yang palsu. Kenapa? Karena keintiman kita, intensitas yang sering kita kerjakan berulang-ulang membuat kita peka. Hari ini masalah muncul ketika seorang wanita bernama Hana berdoa, menangis di hadapan Tuhan, mulutnya komat kamit tanpa suara, tetapi imam yang melayaninya menganggap dia mabuk. Artinya sensitivitasnya, rohnya untuk mendetek orang berdoa nyaris sudah mati. Nah, kita memberikan catatan seperti itu ya. Lalu ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Hana menjadi sakit hati, Hana menjadi terluka, Hana menjadi cemas. Kenapa? Karena madunya menghasilkan anak bagi suaminya, sedangkan dia mandul. Ada luka yang amat dalam, ada kepahitan yang terjadi. Tapi Alkitab memberikan catatan penting ayat 17 yang bilang begini. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Seorang imam yang tidak baik, tidak dalam top performance-nya karena tidak punya kepekaan rohani yang hebat, bisa mengucapkan kalimat nubuatan yang hebat dan nubuatan itu terjadi.
Sebab dia bilang, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarkanlah hambamu mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Perhatikan 19 dan ayat 20-nya, kalimat kuncinya di sini. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, ingatlah kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Lihat ayat 20, saya ulang lagi. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta kepada Tuhan. Lihat, yang saya mau analogikan, lihat. Dari bertahun-tahun Hana dan Elkana berdoa di rumah Tuhan di Silo, bergumul tentang permasalahannya, berdoa tentang pengharapannya, berharap dengan apa yang dia rindukannya. Bertahun-tahun Tuhan seolah-olah tidak mengingat penderitaan Hana. Tapi kalau kita lihat ayat 20 tadi, dikatakan dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, ayat 19 bilang, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Perhatikan kalimat ini. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Alkitab berkata Tuhan ingat kepadanya. Kenapa Tuhan tiba-tiba ingat kepada Hana? Maka setahun kemudian Hana memiliki seorang anak laki-laki yang dinamakan Samuel. Ingat pada hari yang kedua kita bahas tentang the heart of giving ini, bahwa pemberian, persembahan, korban itu monumen yang membuat Tuhan selalu mengingat kepada kita. Kalau Alkitab kita bilang ayat 19 tiba-tiba Tuhan ingat kepadanya, berarti kita menganalogikan ada sebuah korban yang diberikan Hana kepada Tuhan, ada sebuah persembahan yang menyenangkan Tuhan, ada sesuatu yang diberikan kepada Tuhan. Apa yang diberikan oleh Hana ini? Coba kita mundur ayat 11-nya. Ayat 11-nya perhatikan. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang menarik adalah ketika Hana bernazar, dia bilang, kalau Tuhan memberikan aku seorang laki-laki, maka aku persembahkan dia. Maka kita memberikan catatan, aku memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kenapa Tuhan mengingat kembali the heart of giving seri yang kedua? Karena ada persembahan, ada korban yang menyenangkan Tuhan di sini. Kenapa? Memberikan anak oleh Hana menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Karena hari-hari itu Tuhan sedang membutuhkan seseorang yang akan menggantikan pelayanan Imam Eli yang kurang baik. Imam Eli tidak mampu mendidik dua anaknya, Hofni dan Pinehas. Dua anaknya bukan hanya sekedar mencuri apa yang dipersembahkan oleh jemaat Tuhan, tetapi berzinah di depan kemah pertemuan, sebuah kekejian bagi Tuhan. Dan ketika Hana memberikan sebuah persembahan yang klik dengan apa yang dalam tanda petik dibutuhkan Tuhan, maka Tuhan ingat kepadanya. Lihat ya, ketika Hana memberi korban persembahan, Allah mengingat. Dan ketika Allah mengingat kepada Hana, apa yang terjadi? Tuhan membuat yang namanya akselerasi percepatan yang hebat. Dari bertahun-tahun menantikan anak, dari tahun-tahun mereka datang ke rumah Tuhan, dari tahun mereka berdoa dengan penuh harapan, maka 1 tahun kemudian Hana memperoleh yang dinantikan. Jadi persembahan kekasih-kasih Tuhan, the heart of giving ini bukan hanya membuat Tuhan mengingat,
Tetapi yang kedua, Tuhan akan membuat kita mengalami percepatan janji Tuhan. Kenapa? Dari bertahun-tahun Hana menantikan anak, sekarang dia menerima anak hanya dalam waktu 1 tahun kemudian. Dan bukan hanya itu saja, kita lihat 1 Samuel pasal 2 ayat 20. Bukan hanya percepatan yang Tuhan berikan, ayat 21, maaf ya. Hana memberikan korban ini membuat Tuhan mengingat. Tuhan mengingat membuatkan percepatan yang hebat. Dalam ayat 21 dia bilang begini. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ketika Hana mempersembahkan Samuel menjadi nazir Allah, menjadi hamba Tuhan, dia persembahkan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam tanda petik oleh Allah untuk menggantikan Imam Eli. Ini apa yang terjadi? Tuhan bukan sekedar mengingat, Tuhan bukan sekedar memberkati, tetapi Tuhan melipat gandakan dengan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan bagi Hana. Jadi hari ini kekasih-kasih Tuhan, ketika kita memiliki the heart of giving, hati yang memberi, artinya kita menjadi orang-orang yang diingat Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang akan mengalami percepatan. Kita akan mengalami hal yang keempat adalah kita akan mengalami yang namanya pelipat gandaan. Dari Hana mempersembahkan seorang anak laki-laki bagi Tuhan yang bernama Samuel. Dan dia diubah mendapatkan 5 anak setelah Samuel, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, kembali ke Mazmur 84 tadi. Kenapa dikatakan sebab lebih baik 1 hari di peraturan rumah Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Nah, kalau konsep orang Israel, bait Allah dibagi 3 ruangan, ruangan halaman, ruangan kudus, ruangan maha kudus, Holy of Holies. Nah, di halaman itu salah satu fungsi yang digunakan penggunaan halaman itu salah satu fungsinya adalah untuk bakar korban. Ingat, korban gak pernah dibakar di ruang kudus, apalagi di ruang maha kudus, dibakar di pelataran. Artinya ketika ada korban, ketika ada sesuatu yang kita beri sama Tuhan, ada sesuatu berkat yang kita percayakan sama Tuhan, di pelataran ini 1 hari sama dengan 1000 hari tempat lain. Artinya ada akselerasi. Tuhan akan membuat sebuah perbedaan yang hebat. Orang-orang yang hidup di dalam korban kepada Tuhan akan mengalami sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang tidak peduli akan korban kepada Tuhan. Bahkan mungkin dalam bahasa sederhananya, 1 hari dalam rumah Tuhan, di halaman rumah Tuhan, 1000 hari tempat lain. Artinya kalau kita memiliki hati yang memberi, tempat di mana kita mempersembahkan korban itu halaman, Tuhan akan memberikan percepatan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan kasih setianya kepada kehidupan kita. Jadi hari ini saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi yang sulit saya sadar ini bukan perkara yang mudah. Ada sebuah intimidasi dalam hidup saya juga untuk menyampaikan firman ini. Ada ketakutan bahwa ada salah persepsi dalam kehidupan jemaat. Tetapi saya sadar ada kebenaran yang harus saya seberangkan. Ada kebenaran yang harus saya nyatakan ke hidup kita semua. Sebab kenapa? Orang-orang yang memiliki hati yang memberi adalah orang-orang yang akan diingat Tuhan. Orang ini yang ingat Tuhan akan mengalami yang namanya percepatan. Orang yang mengalami percepatan akan mengalami pelipat ganda. Jadi hampir semua berkat Tuhan itu dimulai dari the heart of giving. Saya rasa bukanlah perkara yang mudah kita memberi kepada Allah dalam situasi yang seperti hari ini. Tetapi percayalah, ketika kita memberi kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan akan mengingat kepada kita dan melakukan percepatan dan pelipat ganda dalam hidup kita. Jadi hari ini saya rindu kita semua hari ini, apa yang mampu kita berikan kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan, dan engkau akan lihat itu adalah benih yang bukan untuk ditabur, menghasilkan pelipat gandaan dalam hidup kita. Jadi yang keempat, the heart of giving, orang yang memberi adalah orang yang mengalami percepatan dan pertolongan Tuhan, ya. Amin buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu telah ditaburkan dengan segala kesulitan, dengan segala kondisi yang ada hari ini. Tetapi kami percaya hari ini
Firman-Mu tidak boleh dirubah oleh keadaan dan situasi, tetapi Firman-Mu lah yang akan merubah keadaan dan situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami rindu umat-Mu memiliki the heart of giving, karena itu adalah hal yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberkati gereja-Mu Tuhan dengan luar biasa. Sampai hari ini keluarga pastor diberkati dengan luar biasa. Dan hamba berdoa Tuhan mengenapkan janji dalam kehidupan mereka. Sebagaimana firman yang mereka dengar hari ini, Tuhan akan mempercepat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup mereka. Tuhan akan melipat gandakan berkat dan anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Lewat the heart of giving hari ini, umat-Mu diberkati di dalam segala kelimpahan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Lupa nanti malam kita berjumpa kembali dalam call malam bersama Pendeta Domingus Wohangara. Kita akan berbicara new normal life. Saya berharap ini tema yang sangat penting karena beberapa waktu lagi kita akan memasuki kehidupan normal yang baru ya. Kalau saya mulai lihat di beberapa iklan di Jepang, di Thailand, hari ini lift sudah tidak dipencet lagi tapi diinjak ya, karena kalau dipencet takut menyebarkan virus. Artinya akan ada perubahan cara kita hidup. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini kita tetap hidup dengan anugerah Tuhan dan kelimpahan Tuhan. Dan besok hari kita akan berjumpa dalam call siang bersama dengan sahabat saya, Abang Lamhot Butar-Butar, yang akan mengajar kita the heart of giving juga. Nantikan besok pukul 12 secara live. Dan kami sedang rencanakan tanggal 8, mulai tanggal 8 Juni, kita tidak ada live streaming lewat FB karena mungkin kita mulai ada kehidupan yang mulai normal ya. Maka ke jam 12 kita akan ganti dengan ibadah bukan lewat FB tapi lewat YouTube. Jadi nanti kita rekam di YouTube, saudara bisa langsung menyaksikan di YouTube pada jam yang sama ya. Jadi kalau saya harus jam 12 live terus, maka aktivitas kehidupan saya bisa terganggu ya, karena ada aktivitas rapat lah, nengokin jemaat yang sakit, sehingga akan terikat di ruangan ini. Tetapi nanti ketika di YouTube direkam itu bisa tidak ada masalah ya. Jadi itu rencananya kita siapkan mulai tanggal 8 Juni. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.